Warga dan sahabat GPIB, selamat pagi, salam sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus, minal aidin wal faidin, karena kita ada dalam suasana lebaran pada saat ini. Dan kita berjumpa lagi di program Morning Call GPIB pada hari Senin 24 April 2023 bersama saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget di Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Puji Tuhan bahwa kita boleh menikmati pagi yang baru dan Tuhan berkenan untuk menghadirkan firman-Nya kepada kita yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, warga sahabat GPIB, warga dan sahabat GPIB, mari kita sebelumnya mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena kebaikan-Mu telah menyertai dan melihara kehidupan kami. Dan oleh karena kebaikan-Mu juga Tuhan, kami menerima pengasihan bahwa Tuhan melayakkan kami untuk menerima firman Tuhan sebagai pedoman suluh bagi kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dan layakkanlah kami untuk menerima hikmat-Mu, untuk menerima pertolongan Roh-Mu dalam kami menerima sabda Tuhan dan merenungkannya, serta kami dimampukan untuk memiliki kehidupan dan memberi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Warga dan sahabat GPIB, manusia bersembunyi bukan karena ia makan buah, karena ia menjadi telanjang. Dia sadar bahwa dirinya telanjang, dan itu adalah dampak daripada pilihan manusia untuk bertindak untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi porsinya. Ada pohon-pohon yang buahnya boleh dimakan, dan ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Jadi ada batasan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Dan manusia menabrak batas itu, dia mengambil yang tidak boleh dimakan. Karena kebablasannya manusia, akhirnya dia menerima dampak. Dia sadar bahwa dirinya telanjang, dan karena dia tahu bahwa dirinya telanjang, dia sadar bahwa dirinya telanjang, dia jadi takut dan dia bersembunyi ketika berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan Allah yang menciptakan batas itu. Allah menciptakan batas itu tujuannya apa? Ada buah yang boleh dimakan, ada buah yang tidak boleh dimakan. Nah, kita dapat memahami mengapa ada batas itu kalau kita melihat pada Kejadian pasal 1. Saat Allah menciptakan manusia, pasal 1, lalu kemudian di pasal 29, di situ ada pembagian yang Allah berikan kepada manusia. Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji itulah akan menjadi makanannya. Kepada segala binatang di bumi, segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi berbiji
itu makanan manusia, yang hijau itu makanan hewan. Nah, batasan itu dibuat supaya masing-masing dapat menjaga kehidupan yang seimbang. Semua punya porsinya masing-masing agar mereka tidak saling memakan, mereka tidak saling menghabiskan jatah makanannya. Itu yang dibutuhkan agar kelangsungan ciptaan Allah itu benar-benar menjaga citranya yang baik. Agar kelangsungan ciptaan Allah itu terus lestari, damai sejahteranya dapat dinikmati oleh semua ciptaannya. Sehingga ada batasan-batasan, ada porsinya. Tujuannya tadi agar menciptakan kehidupan yang seimbang sebagai syarat dari terwujudnya kehidupan yang baik atau yang penuh dengan damai sejahtera itu. Nah, ketika manusia keluar daripada keseimbangan itu, maka ia menciptakan kekacauan dalam apa yang sudah diatur. Nah, karena kekacauan itulah akhirnya dia menjadi takut. Dia mengambil satu tindakan yang dia sendiri tidak sadar apa konsekuensinya, yang dia sendiri pada akhirnya ketakutan menerima dampak daripada tindakannya. Karena apa? Karena pilihan dia untuk menerobos batas yang sudah Tuhan taruh, yang sudah Tuhan atur, yang sudah Tuhan tata. Kenapa? Karena manusia sudah mengambil apa yang bukan haknya, apa yang bukan porsinya. Dia memicu kehidupan ciptaan yang tidak seimbang. Dan ini merusak kebaikan Allah dalam ciptaannya itu. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-2, itu dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibraninya tohu wafohu. Arti lainnya selain berbentuk dan belum berbentuk dan kosong, itu arti lainnya adalah kacau balau atau chaos. Jadi Allah sudah menciptakan langit dan bumi, ayat 1. Lalu ayat kedua, kondisi bumi itu masih kacau balau, masih chaos. Belum ada bentuknya, belum ada tatanannya. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 Allah menciptakan bentuknya, formatnya, tatanannya. Itulah yang menjadikan kehidupannya jadi teratur. Keteraturan itu menopang adanya kehidupan yang seimbang. Masing-masing punya porsinya. Sehingga dengan itu tidak ada yang saling memakan, tidak ada yang saling menginjak, tidak ada yang saling menindas, tidak ada yang saling memunahkan antara ciptaan Tuhan. Dan terciptalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Namun dua Kejadian pasal 2, lalu Kejadian pasal 3. Pasal 3, manusia menabrak, bertindak melampaui atau keluar daripada batasnya. Dia menabrak batas itu, dia bertindak melampaui apa yang menjadi porsinya. Dia merusak tatanan itu. Dia merusak keseimbangan itu. Makanya dia takut, makanya dia bersembunyi. Dia takut dan dia bersembunyi. Karena apa? Karena kehidupan yang baik itu sudah tercoreng. Kehidupan yang baik sudah tercemar. Kehidupan yang baik itu sudah tidak seimbang. Makanya dia bersembunyi. Jadi warga dan sahabat GPIB, firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita agar kita sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini sadar akan apa yang menjadi batas-batas kita yang sudah Tuhan tetapkan. Sadar apa yang menjadi porsi kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu kita, dikendalikan oleh kepentingan kedagingan kita, sehingga kita menjadi serakah dan akhirnya menabrak batas itu. Dalam rumah tangga, jangan karena ada budaya yang mengatakan laki-laki itu kepala keluarga
lalu kemudian dia memakai itu untuk melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya yang lain. Itu menabrak batas, itu memicu ketidakseimbangan, itu merusak kebaikan, yang ada hanyalah kejahatan. Demikian juga dalam kehidupan kita di persekutuan, demikian juga dalam kehidupan kita dalam pekerjaan, pendidikan, dan di masyarakat. Ada batas-batas yang disebut dengan norma, ada etika. Itu yang perlu benar-benar menjadi pagar bagi kita untuk dapat menciptakan kehidupan yang baik buat diri kita sendiri, karena kehidupan yang baik, yang selaras dengan sesama, itu pada akhirnya berdampak bagi kebahagiaan kita secara pribadi. Tapi ketika kita sudah memicu ketidakseimbangan dalam hidup ini, kita sudah memicu ketidakselarasan dalam hidup ini, maka kita seperti Adam dan Hawa. Kita akan menjadi pribadi yang ketakutan, yang bersembunyi dari realita. Karena itu, karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita, makanya penguasaan diri itu penting, warga dan sahabat GPIB. Untuk terus kita ingat, kita pegang, kita komitmen, dan kita tumbuhkan penguasaan diri. Jangan dikendalikan oleh kedagingan, oleh nafsu kita, oleh amarah kita, yang pada akhirnya berdampak pada rusaknya kehidupan kita, rusaknya keluarga kita, rusaknya persekutuan kita, rusaknya masyarakat kita, dan rusaknya ekosistem lingkungan hidup di mana kita ada di dalamnya. Semuanya sudah diatur, ditata, dan semua itu sudah baik, sehingga dibutuhkan komitmen dan konsistensi kita untuk menjaganya dengan sadar pada apa yang menjadi porsi kita dan menguasai diri untuk tidak melampaui porsi tersebut. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk firman yang diberikan kepada kami pada saat ini. Kiranya kebaikan Tuhan menyertai kami dan hikmat Tuhan serta didikan Tuhan memimpin kami dari dalam maupun dari luar, dari hati dan pikiran maupun dari lingkungan kami, agar kami hidup di dalam komitmen untuk menjaga apa yang sudah Tuhan taruh bagi kami, taruh dalam dunia ini, taruh dalam lingkungan di mana kami hidup. Itu semuanya dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang sudah Tuhan rancang, apa yang Tuhan sudah jadikan, bahwa semuanya itu untuk damai sejahtera dan sukacita. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bimbing kami agar menguasai diri kami dalam setiap waktu yang kami jalani, agar kami tidak tenggelam dalam hawa nafsu, keegoisan, dan keserakahan serta kedagingan kami. Tuhan tolong kami. Kami mohon agar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Saya mohon ya Tuhan, kepada keluarga kami pun Kau berkati, jemaat di mana kami bersekutu Kau berkati, GPIB sebagai jemaat, sebagai sinodal, Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, berkati gereja ini dan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, di negeri ini. Tuhan berkati untuk menjadi cara Tuhan, alat Tuhan dalam membawa damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah keadaan di dunia. Berkati masyarakat bangsa dan negara kami, berkati saudara-saudara kami, umat muslim yang saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Berkati mereka Tuhan dalam sukacita dan dalam damai sejahtera. Dan kami pun ya Tuhan turut bersukacita sebagai bagian daripada masyarakat bangsa yang majemuk ini. Kami turut bersukacita karena kebaikan Tuhan ada, kami nikmati, ada kami temukan, dan menjadi pedoman kami untuk menjalani kehidupan bagi pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, maupun masyarakat kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan sepanjang hari ini segala perkara yang akan terjadi di dalam kuasa
hikmat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Kristus saya berdoa, amin. Demikian Morning Call GPIB pada hari Senin 24 April 2023. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam sukacita untuk warga dan sahabat GPIB. Mina aidin wal faidin kepada saudara-saudara umat muslim di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan memberkati.